Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Almasah, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang trigonometri. Atau lebih tepatnya untuk materi kelas 11 yaitu persamaan trigonometri. Disimak ya teman-teman. Oke, pada pelajaran trigonometri kita tentu saja harus mengenal apa itu sudut istimewa, karena sudut istimewa itu sangat familiar sekali dan sangat sering digunakan atau memang pasti digunakan di pelajaran trigonometri, yaitu sudut istimewa sin kostan. Kita mulai dari sin. Sin dari 0 derajat yaitu 0, sin dari 30 derajat yaitu setengah, sin dari 45 derajat yaitu setengah akar 2, sin dari 60 derajat yaitu setengah akar 3, sin dari 90 derajat yaitu 1. Lalu ke cos. Cos dari 0 derajat yaitu 1. Cos dari 30 derajat yaitu setengah akar 3. Cos dari 45 derajat yaitu setengah akar 2. Cos dari 60 derajat yaitu setengah. Cos dari 90 derajat yaitu 0. Untuk cara mudah menghafalkan ini, sin dan cos adalah kebalikannya jika di tabel seperti ini. Lalu ke tan atau tangan. Tan dari 0 derajat yaitu 0. Tan dari 30 derajat yaitu sepertiga akar 3. Tan dari 45 derajat yaitu 1. Tan dari 60 derajat yaitu akar 3. Dan tan dari 90 derajat yaitu tak terhingga. Nah, untuk sekarang, mari kita mengenal rumus dasar dari persamaan trigonometri. Yaitu ada 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus dari sin X sama dengan sin alfa. Nah, di dalam sin X sama dengan sin alfa ini terdapat 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360. Rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 kurangi alfa ditambah kelipatan 360. K di sini bermasuk kelipatan ya. Yang kedua, rumus dari cos X sama dengan cos alfa. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360. Yang kedua, X sama dengan minus alfa ditambah kelipatan 360. Pada rumus sin ini, sin berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Pada rumus cos X ini, cos berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Dua rumus ini mencari alfa yang positif, sehingga sin berada di kuadran 1 dan 2 dan cos berada di kuadran 1 dan 4. Rumus yang ketiga yaitu rumus tan atau tangen, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Di rumus tangen hanya ada satu penjabaran rumus, yaitu rumus X sama dengan alfa ditambah kelipatan 180. Ini adalah rumus-rumus dasar pada persamaan trigonometri yang akan digunakan pada pemecahan-pemecahan soal yang nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara pemecahan soal menggunakan rumus dasar dari persamaan trigonometri yang sudah tadi saya jabarkan rumusnya.
Contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah akar 3 jika x lebih dari 0 dan kurang dari 360. Oke, kita tulis dulu soalnya yaitu sin 2x sama dengan setengah akar 3. Kita ubah dulu setengah akar 3 ini menjadi sama-sama sin, yaitu sin 2x sama dengan sin 60. Setengah akar 3 yaitu sama saja dengan sin 60 kan. Lalu kita ubah menjadi rumus yang tadi. Rumus pertama yaitu 2x sama dengan 60 ditambah kelipatan 360. Agar menjadi x, kita bagi 2 semuanya. Jadinya x sama dengan 30 ditambah kelipatan 180. Oke, sekarang kita mencari kelipatannya. Jika x lebih dari 0 dan kurang dari 360, yaitu kelipatan jika 0, kelipatannya jika 0 kali 180 yaitu 0 ditambah 30. Jadi x nya sama dengan 30 derajat. Jika kelipatannya 1, kembali lagi dengan patokan dari soal yaitu x lebih dari 0 dan kurang dari 360. 1 dikali 180 tambah 30 yaitu x menjadi 210 derajat. Sekarang kita beralih ke rumus yang kedua, yaitu 2x sama dengan 180 kurangi 60 ditambah kelipatan 360. 2x sama dengan 120 tambah kelipatan 360. Agar menjadi x lagi, kita bagi 2 semuanya. X sama dengan 60 ditambah kelipatan 180. Lalu kita cari lagi k-nya atau kelipatannya. Dengan patokan x lebih dari 0 dan kurang dari 360. Kita k 0 lagi. Ketika 0 180 kali 0 jadi 0 tambah 60 jadinya x sama dengan 60 derajat. Kembali ke k1. K jika k sama dengan 1. Berapa x nya? K 1 kali 180 ditambah 60. X sama dengan 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, 240 derajat. Ya, inilah himpunan penyelesaian dari soal. Kenapa tidak lanjut ke K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya? Karena kita menganut atau patokan pada soal yaitu ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah akar 3 jika x lebih dari 0 kurang dari 360. Jika kita melanjutkan ke K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya, itu akan melebihi 360 derajat. Jadi, penyelesaian soal atau himpunan penyelesaiannya yaitu 30, 60, 210, dan 240. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan yang lain. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri memiliki beberapa rumus juga seperti pada persamaan trigonometri dasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu 1.
sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. 2. Tan X sama dengan sin X per cos X. 3. Sec X sama dengan 1 per cos X. 4. Kotangan X sama dengan cos X per sin X. 5. Cos X sama dengan 1 per sin X. Mari langsung ke soalnya. Contoh soal. Buktikan sin A per 1 plus cos A sama dengan 1 min cos A per sin A. Oke. Langsung saja bisa kita jabarkan soalnya seperti ini. Kita buka sin A per 1 plus cos A sama dengan sin A per 1 plus cos A dikali 1 min cos A per 1 min cos A. Lalu kita hitung sin A per 1 plus cos A sama dengan sin A dikalikan 1 min cos A per sin kuadrat A. Lalu bisa kita sederhanakan, kita kebawahkan lagi sin A per 1 plus cos A sama dengan 1 min cos A per sin A. Nah, inilah jawabannya, yaitu sama dengan soalnya. Jadi sin A per 1 plus cos A sama dengan 1 per cos A per sin A. Terbukti. Sesuai dengan soalnya itu, buktikan sin A per 1 plus cos A sama dengan 1 min cos A per sin A. Lalu kita jabarkan, kita luaskan, dan hasilnya sama. Terbukti. Oke, untuk contoh soal kedua, yaitu buktikan sec X dikali cosec X sama dengan kotangan X ditambah tangan X. Oke. Bisa langsung kita jabarkan di sini. Kotangan X ditambah tan X sama dengan cos X per sin X ditambah sin X per cos X. Cos X per sin X didapat dari cosec X sama dengan, hasilnya itu cos X per sin X. Sedangkan sin X per cos X yaitu dari sec X pada rumus yang ketiga, 1 per cos X atau sin per cos X. Lalu kita lanjutkan lagi, kotangan X ditambah tan X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per sin X cos X dikalikan, atau bisa disebut dikalikan cos X. Lalu kita lanjutkan lagi, kotangan X ditambah tan X sama dengan 1 per sin X cos X. Oke.
Kita lanjut lagi. Tangan X ditambah tangan X sama dengan, ini bisa dipisah ya, jadinya 1 per cos X dikali 1 per sin X. Lalu ini kita bisa sederhanakan dan selesaikan. Kotangan X ditambah tangan X sama dengan sec X dikali cosekan X. Bisa didapat dari mana sec X dan cosekan X? 1 per cos X sama dengan secant X dari rumus ini. Ya, jadi kembali ke rumusnya lagi. Dan 1 per sin X itu rumus dari cosekan X atau cos X. Jadi sesuai dengan soalnya, yaitu buktikan secant X dikali cosekan X sama dengan kotangan X ditambah tangan X. Hasilnya itu terbukti. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih telah menonton.